Ya. Halo guys, jadi kita berempat mau bahas tentang sejarah nih. Ada yang bisa ngasih tahu aku nggak unsur sejarah itu apa? Tentu. Jadi menurut materi Pak Afif, sejarah itu dibagi ada 3, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Nah, manusia sebagai pelaku sejarah, ruang adalah tempat terjadinya peristiwa tersebut, dan waktu menunjukkan kapan peristiwa itu terjadi. Oh, jadi contohnya kayak proklamasi 17 Agustus 1945 ya. Tuh. Jadi waktunya tuh di 17 Agustus 1945. Terus manusianya Soekarno-Hatta. Ya. Terus ruangnya di Jakarta. Ya. Benar banget. Nah, dari unsur itu kita bisa mengetahui bagaimana suatu peristiwa terjadi. Oke, lanjut ke bagian yang kedua, yaitu perubahan dan keberlanjutan. Kamu bisa jelasin nggak? Oke. Jadi perubahan itu adalah gejolak yang terjadi dalam kehidupan manusia. Bisa karena penemuan baru, revolusi, dan yang lain-lain. Terus kalau keberlanjutan itu ya apa namanya? Oke, jadi perubahan itu adalah gejolak yang terjadi dalam kehidupan manusia. Contohnya karena penemuan baru atau revolusi dan yang lain-lain. Nah, kalau keberlanjutan itu adalah kesinambungan antara peristiwa yang satu dengan yang lain. Kayak yang dibilang Prof. Bertim ya, sejarah adalah peristiwa yang berkesinambungan dan selalu mengalami perubahan. Ya, misalnya Indonesia dimulai dari sistem pemerintahan kerajaan ke sistem pemerintahan kolonial sampai sekarang yaitu republik. Oh, gitu ya. Iya. Nah, sekarang nih kalau lanjut ke topik yang paling bikin kita bingung, yaitu sinkronik sama diakronik. Tolong jelasin dong ya. Oke, jadi diakronik itu berpikir secara urut berdasarkan waktu, sedangkan sinkronik itu berpikir dalam satu waktu namun dari berbagai aspek. Misalnya kalau kita bahas sejarah reformasi se-Indonesia secara diakronik, kita lihat dari masa Orde Baru sampai 98. Tapi kalau sinkronik, bahas kondisi politik, ekonomi, dan sosial di tahun 98 aja. Wah, jadi dua-duanya penting ya agar kita bisa belajar sejarah secara menyeluruh. Iya. Jadi sejarah tuh nggak cuma tentang hafalin ya, tapi tentang cara kita memahami kehidupan manusia sehari-hari. Nah, betul. Betul ya. Nah, yang terakhir ada ruang lingkup sejarah. Bentuknya dibagi menjadi 4, yaitu sejarah sebagai ilmu, sebagai peristiwa, sebagai kisah, dan sebagai seni. Sebagai ilmu, sejarah pakai metode ilmiah seperti heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Jadi kalau sebagai peristiwa, sejarah itu adalah kejadian nyata yang unik, penting, dan abadi. Sedangkan kalau sebagai kisah, sejarah itu hasil penulisan atau cerita dari suatu peristiwa. Dari semua yang kita bahas, aku jadi sadar kalau belajar sejarah itu penting buat jadi diri bangsa ini. Benar. Dan kayak kata Arnold Toynbee, mempelajari sejarah itu mempelajari masa lalu untuk membangun masa depan. Setuju. Semoga abis ini kita bisa makin semangat belajar sejarah bareng Pak Afif. Makasih guys sudah dengerin kita yaping tentang sejarah. Semoga nambahin wawasan kalian ya. Sekian, kita pamit. Dadah. Dadah. Sangatnya sudah aku tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.